Oke, dan kembali kita akan berdialog dan sudah ada narasumber di samping kita. Ini sudah ada Mas Nahrudin dari Carta Politika. Mas Nahru, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sudah menentukan pilihan? Belum Ya? mulai. Iya. Masih belum ya? Belum. Oke, baik. Kita sama-sama waktu itu ya masih belum menentukan pilihan, tapi semoga setelah ini kita sudah tahu siapa yang mesti dicoblos ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini membahas soal tadi kita berbicara soal Pilkada serentak 2024 ini lebih semarak lagi dari tahun-tahun sebelumnya begitu, dengan banyaknya paslon-paslon yang juga popularitasnya juga kita lihat happening lah istilah zaman sekarang ya. Juga ya. Tapi kalau Anda melihat kecenderungan politik di Pilkada serentak ini kan juga jadi pertempuran Mega dan Jokowi. Ya begitu ya, bisa melihat begitu juga ya. Ini bagaimana kalau dari pandangan Mas Naru sendiri melihat ya? Ya kalau kita siapa di belakang mereka begitu kan? Oke. Ya kalau kita lihat memang ada yang agak lumayan sengit ya kalau kita lihat dari beberapa daerah. Tapi itu tidak terjadi di semua daerah. Kalau kita lihat concern beberapa titik itu seperti Jawa Tengah, Jakarta, lalu ada wilayah seperti Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat selama 1 atau 2 minggu terakhir ini concernnya tuh ada di Jawa Tengah dan di Jakarta ya. Ini simbol-simbol yang ada endorsement dari presiden, mantan presiden, ataupun ada endorsement dari mantan calon presiden yang sudah dilakukan kemarin gitu loh. Oke, artinya ini endorsement yang dilakukan tokoh-tokoh tadi cukup berdampak dalam pilkada di 2004 ini? Iya. Untuk beberapa wilayah memang itu sebagai sebuah uji coba ya, di mana mereka ingin mendapatkan suara dan ingin mendapatkan kemenangan ya di titik-titik tersebut. Dan sebagai kalau kita lihat kan Jawa Tengah itu juga sebagai lumbung suara terbesar ya. Ini kan juga pertaruhan bagi penguasa atau presiden atau partai yang sedang sekarang memimpin, bagaimana dia bisa mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang dianggap seksi, yang dianggap punya pemilih banyak itu menjadi kepentingan pasti. Kalau kepentingan pasti, tapi yang paling menjadi prasyarat itu ini daerah-daerah wilayah yang gemuk secara pemilih. Dan akan mungkin berdampak pada elektoral nanti di 2029. Paling tidak akan dijaga dulu konstituennya, bagaimana dia mendapatkan pemimpin yang kurang lebih berasal dari lingkungan atau koalisinya gitu. Baik, kalau kita pecah nih ya masing-masing yang kalau seksi ini kan Sumatera Utara, Jakarta juga apalagi, Banten ya mungkin juga ya, Banten, Jawa Tengah pasti. Kalau Jawa Timur juga tidak termasuk tidak sih sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari DPT yang terjadi pemilih yang ada di Jawa Timur, Jawa Timur juga lumayan cukup besar ya. Tapi yang di situ terjadi mungkin konstelasinya tidak terlalu sengit karena antar paslon tuh dari survei terakhir itu tidak terlalu mepet hasilnya. Yang justru agak lebih sengit itu kan terjadi di Jakarta, lalu di Jawa Tengah yang sampai sekarang atau survei terakhir itu belum bisa dipastikan siapa yang akan menang di Jawa Tengah. Kita ambil contoh seperti itu kan. Kemudian ini kan ada putusan MK nomor 60 ya Mas ya. Ini soal ambang batas dukungan parpol khususnya di provinsi besar gitu ya. Kalau misalnya tadinya 1, sekarang ini sudah mulai berkembang seperti kayak di Jakarta, kemudian ada Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anda melihatnya seperti apa? Ya ini merubah ya, keputusan MK kemarin itu merubah konstelasi di mana ada beberapa partai yang ingin berkoalisi dan hanya mengusungkan satu pasangan calon. Tapi tiba-tiba putusan MK ini membuat ruang itu terbuka untuk calon-calon lain untuk maju tanpa harus mempertimbangkan 20% suara di DPR atau 25% suara sah ketika pemilu di 2024 kemarin gitu. Kembali ke yang seksi-seksi tadi juga, ini kan berpengaruh juga ya putusan MK nomor 60 juga karena kaitannya dengan parpol-parpol yang ada di belakang dari paslon-paslon ini. Kalau kita melihat kekuatan dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan juga Jakarta, selain kekuatan dari parpol pendukung, apa yang berperan dalam majunya banyak paslon-paslon ini, pilihan-pilihan ini? Iya, kalau kita lihat di Jawa Timur itu kan faktor petahana ya. Ibu Hovifah itu adalah faktor yang sudah sangat mapan secara elektabilitas dan pengenalan. Lalu kalau kita lihat di Sumatera Utara,
itu Bobi Nasution itu kan kalau kita boleh kita bahasakan ini kan adalah menantu dari Pak Jokowi ya gitu. Jadi faktor pengenalan yang lebih tinggi itu biasanya akan menguntungkan pasangan calon yang bertarung di pilkada ini. Apalagi kalau kita lihat kan dari pileg ke pilkada ini selisihnya tuh hanya 3 sampai 4 bulan. Iya, Bagi pasangan calon yang memang belum turun, belum mengenalkan diri, ini waktu yang terlalu pendek untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia itu adalah pemimpin yang layak untuk dipilih. Jadi siapa dibalik siapa itu jadi bisa membantu ya dengan singkatnya masa pengenalan kepada publik. Iya, betul. Karena memang pilkada tahun ini adalah pilkada yang terpendek ya. Persiapan dari masing-masing pasangan calon pun terbilang sangat pendek. Ketika pileg selesai, pilpres selesai, mereka baru mulai mendaftar, mulai mengenalkan diri kepada masyarakat. Saya rasa itu juga menjadi faktor sulit bagi penantang incumbent untuk mengalahkan incumbent. Kalau kita lihat juga beberapa hasil survei yang kita lakukan, rata-rata di pilkada 2024 ini pengenalan itu tidak sampai di angka 90%. Biasanya kalau pilkada dilaksanakan dan rentan waktunya agak panjang, itu rata-rata semua paslon itu pengenalan bisa di 80-90%. Ini karena keterbatasan waktu, masing-masing paslon hanya sampai di angka 60, 70 gitu loh. Oke, terkait dengan eksistensi dan juga pertahanan begitu ya, bagaimana puasnya masyarakat untuk dapat kembali memilih dari paslon itu? Selain selain kinerja ya, yang sebetulnya yang menjadi pendukung petahana itu tetap dipilih itu karena mereka paling dikenal dibanding yang lain. Di luar orang itu puas atau tidak. Karena tidak ada lagi informasi terhadap masyarakat, ada orang lain yang kurang lebih dia kenal gitu loh. Karena kan akan sulit memilih orang yang belum dia kenal gitu loh. Jadi faktor popularitas, faktor pengenalan itu lebih mendukung petahana itu pada akhirnya jadi pemenang pada hari ini. Oke. Kalau kita ke Jakarta, Jakarta ini kan tadinya kan berharap ada petahananya. Cuman akhirnya tidak ada petahana. Ini justru malah ada orang baru, malah ada yang bermigrasi ke Jakarta. Ada Ridwan Kamil yang bermigrasi ke Jakarta begitu. Bang Narun melihatnya tanpa ada petahana dengan wajah-wajah baru, apa yang bisa menjadi kekuatan dari para paslon ini untuk bisa merebut hati pemilih? Ya, kalau di Jakarta ini kan agak lumayan terbuka, informasi cepat dan masyarakat mendapat pengetahuan terkait paslon dan segala macam ini gampang diakses dari segala macam media ataupun media sosial dan lain sebagainya ya. Kita lihat Ridwan Kamil pun sebelum mencalonkan diri kita pernah survei, kita pernah uji itu pengenalannya memang sudah di angka di 80% gitu loh. Memang yang bisa mengalahkan itu waktu itu hanya Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan, lalu ada Pak Basuki yang pengenalannya sudah di level 80-90%. Lalu untuk paslon-paslon lain memang agak sulit untuk mengenalkan diri. Tapi kan kalau kita lihat ada komposisi yang sangat pas ya, di mana misalkan Mas Pram ya kan memajukan pasangannya itu adalah Rano Karno yang sebetulnya orang Jakarta sudah kenal gitu loh. Tinggal memastikan apa iya dia hadir, apa iya dia akan berkontestasi. Jadi kan pengenalannya kalau kita lihat dari pasangan Mas Pram dan Pak Rano ini yang justru yang paling dikenal itu adalah Rano Karno di angka 80 gitu. Sementara Mas Pram itu masih di angka 60. Tapi itu faktor pendorong. Jadi bagaimana paslon ini memilih kurang lebih kalau dia tidak dikenal kira-kira siapa yang akan mendongkrak saya gitu, siapa yang akan lebih membantu saya untuk memenangkan pertarungan ini. Oke, Mas Narun nih kalau misalnya kita berbicara tentang adanya kolaborasi antara hubungan pusat dan juga daerah ya, seperti kayak di Jakarta, Jawa Tengah, kemudian ada Sumatera Utara, ini peran dari Kimples ya, yang sebagaimana ini melihat dari sinergi yang juga dikatakan endorsement dari Kimples ini terhadap paslon ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya memang pemerintah Kimples ya, pemerintah pusat yang kemarin sudah terpilih dan sudah memenangkan pemilihan presiden dan pileg juga sudah mulai mengkonsolidasikan. Memang ada kepentingan khusus ya, bagaimana program pusat itu bisa selaras dengan program daerah. Tapi harusnya ini juga tidak menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip penting ya. Karena sebetulnya semangat pilkada serentak ini kan semangat memang menyelaraskan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana tidak ada jeda waktu, tidak ada pergantian kepemimpinan di tengah-tengah pemerintah pusat sedang melaksanakan program-programnya. Sebetulnya bagi saya bukan terkait dukungan,
Tapi bagaimana pada akhirnya sistem ini sudah disiapkan untuk menyelaraskan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi tidak perlu ini harus ada Kim Plus, ada koalisi B, segala macam. Pasti akan pemerintah daerah kalau sebaiknya tetap akan berfokus Sinergi. pada program-program pemerintah pusat kan. Semangat dari pilkada serentak itu kan seperti itu. Iya. Dan kalau melihat dari ini lagi Sumatera, Sumut, Jateng dan Jakarta, dengan jumlah paslon yang juga ini mereka lebih dari 2, bagaimana Anda melihat geliat pilkada daerah juga dari khususnya di daerah-daerah ini nih, Sumatera Utara, Jakarta dan juga Jawa Tengah? Ya, sebetulnya geliat ini makin hidup ya. Kalau kita bilang makin hidup ketika tadi putusan MK itu berlaku di mana tidak ada koalisi itu tidak di ambang batasnya dihilangkan gitu loh. Ketika sebelum itu berlaku itu kan terjadi deadlock politik saya bilang, di mana hanya kurang lebih hampir banyak pasangan calon itu yang dimajukan itu hanya satu orang gitu loh. Di mana ada kepentingan partai, misalnya kita sebut PDIP yang tidak bisa berkoalisi dengan siapapun karena ada konstelasi di mana mereka dipinggirkan atau tidak diakomodir kepentingannya untuk level, kalau tidak salah itu di level provinsi gitu. Oke, Mas Naru, kita kembali ke Jakarta dulu ya. Ini kan ada 3 paslon ya, dan salah satunya ini adalah independen. Nah, kita melihat ini dari ketiga paslon mempunyai kelebihan masing-masing. Anda melihat dari salah satu yang dimana ini independen seperti apa? Ya, independen ini kan lahir dari semangat biar masyarakat itu untuk di luar jalur partai itu untuk mengajukan paslon yang mereka dukung. Tapi yang jadi permasalahan terkait di Jakarta ya, terkait independennya ini, kehadirannya itu kan justru dipertanyakan dengan berbagai macam pro kontra, di mana sempat diverifikasi, lalu tidak dianggap tidak memenuhi verifikasi, tapi di menit-menit akhir tiba-tiba dukungan KTP-nya itu dianggap sudah cukup. Nah, itu kan menimbulkan perdebatan. Jangan-jangan independen yang dihadirkan kemarin sebelum putusan MK itu adalah independen yang memang dikondisikan ya, diciptakan, bukan lahir dari keinginan rakyat untuk menciptakan pemilih pasangan calon yang mereka dukung. Ya, ada opsi baru begitu. Ada ya? opsi baru di luar pilihan-pilihan partai. Seperti mungkin kita lihat dari kalau pilkada sebelumnya ada Pak Faisal Basri dulu kan, yang almarhum Faisal Basri sebagai calon independen itu kan maju juga di Pilgub DKI. Itu kan lahir dari memang dukungan-dukungan masyarakat. Tapi kalau ini kan ada pro kontranya, lalu ada pencatutan KTP dan lain sebagainya. Di awalnya saja sudah tidak mengenakan gitu ya. Jadi kita tidak bisa anggap bahwa independen di Jakarta ini murni atas dasar pesan dan keinginan masyarakat. Baik, setidaknya pernah ada yang murni, dan kalau sekarang kita masih mengkaji lagi seperti apa begitu ya. Kembali lagi tetap di Jakarta, ini kalau kita lihat Presiden Prabowo ini sedang jadi sorotan juga begitu, apalagi sempat beredar juga ada surat pernyataan terkait dukungan terhadap paslon 1. Nah, melihatnya seperti apa Mas Naru? Ini justru potensial malah mendongkrak atau justru sebaliknya? Karena kan gitu ya? sedang berkejar-kejaran antara 1 dan 3 gitu. Yang harus kita pastikan apakah betul surat itu datang dari Presiden Prabowo Subianto. Kan sampai saat ini belum ada konfirmasi khusus bahwa itu betul atau tidak. Tapi karena itu sudah terlanjur terekspos, ya kan, bagi kami, bagi saya menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh tim pendukung atau siapapun itu, atau endorsement atau siapapun itu, bagi saya di saat-saat masa tenang itu kurang lebihnya akan membuat citra negatif, membuat citra negatif dari salah satu paslon. Karena di hari-hari itu kan sebetulnya paslon itu tidak boleh mengkampanyekan, atau siapapun tidak boleh mengkampanyekan nama atau nomor urut dan lain sebagainya. Tapi ketika dia memajukan lalu disebar di banyak platform, itu kan kurang lebih menimbulkan citra negatif. Bahwa ada usaha yang sangat, bahasanya dalam tanda kutip, ada usaha yang sangat serius. Betul ya. Betul. Untuk coba ini barang ini masuk atau menang gitu. Baik, tapi ini politik, biasanya berkaitan erat juga dengan angka. Mungkin memang kita harus menelusuri lebih jauh apakah benar ini surat memang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo atau tidak. Tapi nampak jelas kan memang itu mendukung kepada paslon nomor 1. Jika memang angkanya ternyata bisa mendongkrak, artinya hal-hal seperti ini jadi merugikan dong untuk paslon lain, meskipun benar atau tidak ini datangnya
Ya, dari tapi Prabowo. bagi saya ya, Jakarta itu selalu punya cara berpandang sendiri masyarakatnya, punya kritisnya tersendiri. Jadi tidak dengan mudah dengan hanya dukungan terhadap A, B, C, D itu dikeluarkan. Saya lebih akan menilai itu menjadi positif kalau memang dukungan itu keluar di sebelum masa tenang. Oh, oke. Ya, ini yang menjadi masalah ini adalah hadir di pas masa Tepat tenang, di masa tepat di tenang, masa ya. tenang. Jadi lebih kecenderungannya dorongan persepsi publik itu lebih negatif dibanding Baik. ambil positifnya. Baik, baik. Oke, Mas Naru kita harus tahan dulu. Siap. Cakri dan pemirsa Ya. kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat situasi terkini di Bogor yang mana ini merupakan TPS dari Suswono yang merupakan wakil dari Ridwan Kamil atau paslon nomor 1. Sudah ada jurnalis MTV Arif Permana. Selamat pagi Arif. Bagaimana situasi selamat pagi. terkini di sana? Ya baik, saya akan melaporkan kondisi di TPS 07 Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor. Terlihat di belakang saya sejumlah warga sudah mulai berdatangan di TPS 07. Dan TPS 07 ini merupakan TPS yang nantinya calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono akan melakukan hak pilihnya di TPS 07. Dan dijadwalkan Suswono ini akan datang ke TPS pada pukul 11 siang nanti. Dan diketahui Suswono tinggal di komplek Tirta Mas ini sejak tahun 2008 dan untuk melakukan pemilihan calon wali kota Bogor dan calon gubernur Jawa Barat di TPS 07. Demikian. Baik, Arif, ini kalau diketahui Ridwan Kamil pasangan dari Suswono ini kan mencoblos di daerah kelahirannya begitu ya, ada di Bandung, Jawa Barat. Apakah Anda mendapatkan informasi akan seperti apa nanti rencana dari paslon nomor urut 1 begitu setelah pencoblosan? Rencananya Suswono sendiri setelah pencoblosan akan berangkat ke tim pemenangan di Jakarta begitu, Pak. Namun belum diketahui pukul berapa calon wakil gubernur Jakarta ini akan berangkat ke Jakarta. Baik, untuk logistik pilkada di TPS 07 sendiri semenjak sebelum hari pencoblosan atau hingga saat ini apakah ada kendala yang berarti? Untuk saat ini tidak ada kendala di TPS 07, namun ada sekitar 556 DPT yang terdaftar di TPS 07 ini. Oke. Baik, Arif. Untuk antusiasme masyarakat di sana seperti apa Arif? Terlihat di belakang saya antusiasme warga mulai berdatangan dari pukul 7 pagi hingga saat ini mulai memadati TPS di 07 Kedung Waringin. Oke, baik. Apakah ada informasi Suswono akan hadir di TPS jam berapa? Rencananya Suswono akan hadir pada pukul 11 siang bersama keluarganya untuk datang ke TPS di 07 Kedung Waringin. Baik. Demikian. Ya, Baik. Terima kasih Arif Pramana melaporkan langsung dari TPS 07 Gedung Waringin yang adalah tempat pencoblosan atau TPS Suswono begitu ya, pasangan dari Ridwan Kamil, paslon calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Dan pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali situasi terkini di TPS 08? tempat pemilihan dari Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan mencoblos pada pukul 10. Ya, maksud kami 8.30 dan ini juga masih terlihat antrian dari warga sudah mengantri begitu ya sejak pagi tadi, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, di TPS 08 Hambalang. Ini karena ini tempat mencoblos Presiden Prabowo ya, cuman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini karena hak suaranya ini terpisah, jadi kita hanya bisa memantau seperti apa jalannya pencoblosan suara di TPS 08 tempat Presiden Prabowo nanti pada pukul 8.30 seharusnya Presiden Prabowo
kalau sesuai jadwal sudah hadir di TPS 008. Namun kita lihat nampaknya belum ada tanda-tanda kedatangan perubahan ya? ya, perubahan suasana dari kurang lebih 20 menit yang lalu begitu. Di TPS Desa Bojongkoneng sendiri ada sekitar 400 DPT begitu. Daftar pemilih tetap yang terdaftar begitu ya. Dan Prabowo ini juga diagendakan ataupun juga mendapat nomor 414. Baik pemirsa, sambil kita akan menantikan Presiden Prabowo untuk memberikan hak suaranya di TPS 08 Hambalang, kita akan jeda terlebih dahulu. Special Report Pilkada Serentak 2024 akan segera kembali usai jeda.